Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari bidang pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan inventarisasi barang milik daerah untuk pelaksanaan di lapangan atau bagaimana teori dari praktek nanti yang akan dilaksanakan oleh pengurus barang dalam melakukan inventarisasi barang milik daerah. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, perlu saya informasikan bahwa apa yang saya paparkan ini merupakan salah satu cara atau salah satu metode yang menurut saya cukup sederhana dan gampang dilaksanakan. Namun demikian, apabila teman-teman pengurus barang sudah melaksanakan dengan metode yang selain saya paparkan, maka tidak masalah. Karena yang terpenting dari pelaksanaan inventarisasi ini adalah adanya data yang sinkron antara barang yang ada di setiap OPD dengan catatan hasil inventarisasi. Ini perlu saya informasikan lagi apa itu inventarisasi. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Pengertian inventarisasi sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Jadi, dari pengertian sendiri, ini sudah jelas bahwa inventarisasi adalah melakukan kegiatan pendataan. Pendataan atas barang-barang yang ada di catatan dengan barang yang ada di lapangan, kemudian melakukan pencatatan terhadap barang-barang apabila barang tersebut belum tercatat di dalam form A atau di dalam kertas kerja inventarisasi. Kemudian melaporkan hasil pendataan atas kegiatan tersebut. Ini, sebelum melakukan inventarisasi, maka kita harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah data aset terkini atau yang terakhir. Dalam hal ini adalah form A yang sudah saya share kepada teman-teman di link bit.ly bla bla bla. Itu link tersebut sudah saya sharekan di grup maupun di surat pemberitahuan. Kemudian selain form A, maka yang perlu kita siapkan adalah kartu inventaris ruangan atau KIR terbaru. KIR terbaru sebenarnya juga sudah ada di dalam form A. Tinggal nanti bisa dicetak ulang melalui filter yang ada di form A. Kemudian dokumen lain yang dibutuhkan adalah dokumen terkait SPC, arsip SPC, arsip berita acara serah terima atas barang-barang yang ada di suatu OPD. Ini jika barang tersebut masih ada. Maksudnya kalau misal SPC tersebut masih ada. Kalau misal tidak ada dokumen terkait SPC, sebenarnya tidak masalah. Berarti kita dokumen yang akan kita gunakan untuk melakukan inventarisasi ini adalah form A dan kartu inventaris ruangan. Kemudian sebelum melakukan pendataan, maka teman-teman sekalian perlu perhatikan form A, kemudian siapkan kartu inventaris ruangan dari form A tersebut. Kartu inventaris ruangan adalah daftar barang pada suatu OPD yang ada pada ruangan tertentu. Ini bisa dilihat di form A. Kalau misal form A tersebut ruangannya sudah terisi. Bagaimana kalau tidak terisi? Maka kita harus mencetak form A tersebut. Ini untuk mempermudah teman-teman pengurus barang dalam melakukan pendataan di setiap ruangan. Kemudian setelah KIR tersebut dicetak, baru kita
melakukan pendataan di setiap ruangan. Ya, sebagai contoh, kalau misal di suatu OPD kita mempunyai 10 misal ya, 10 ruangan, maka kita harus memastikan bahwa 10 ruangan tersebut pada akhirnya kita data semua. Sehingga metode yang menurut saya pas adalah kita memasuki suatu ruangan dengan membawa key ruangan tersebut. Dan tentunya key ruangan lainnya. Manakala ada barang-barang yang bisa jadi barang tersebut berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Dari satu ruangan tersebut, kita mendata semua barang yang ada di ruangan yang kita kunjungi. Dan itu harus dilaksanakan sampai selesai satu ruangan. Sebelum berpindah ke ruangan lain, maka harus dipastikan bahwa ruangan yang kita kunjungi itu sudah didata semua barangnya. Didata yaitu mencocokkan dengan yang ada di KIR yang kita cetak berdasarkan form A. Ya. Jadi nantinya di setiap ruangan, teman-teman pengurus barang harus melihat barangnya dulu. Baru kita cari datanya di dalam KIR yang sudah dicetak. Ya. Jadi harus dicari barangnya dulu, kemudian baru dilihat di catatan. Kalau misal kita mencari di catatan kemudian barangnya, maka itu akan membutuhkan waktu lama. Karena bisa jadi barang di catatan itu mungkin sudah berpindah ke ruangan lain. Nah, jadi kita harus membalik. Kita harus cek barangnya dulu, kemudian kita cek di KIR-nya atau di catatan form A. Kemudian beri tanda pada KIR tersebut apabila ada perubahan ruangan. Contoh, misal ruangan tersebut ternyata berisi barang-barang yang ternyata dari ruangan lain. Maka perlu dilakukan perubahan pada cetakan KIR tersebut. Jadi di sini kita melakukan pendataan secara manual dulu dengan menggunakan cetakan. Lalu bagaimana kalau misal saya atau mungkin teman-teman ada yang membawa laptop melakukan pendataan di setiap ruangan? Nggak masalah, itu bisa dilakukan. Apabila dengan menggunakan cetakan juga nggak masalah. Kemudian atas barang-barang tersebut, lakukan updating. Baik itu kondisinya, tadi ruangannya sudah, kemudian kita kondisinya, apakah masih baik, apakah masih bisa digunakan. Apabila masih bisa digunakan, meskipun mungkin kondisinya tidak 100%, maka tetap kita katakan baik. Karena kita di sini adalah menyatakan barang itu baik maupun rusak berat adalah barang itu masih bisa dimanfaatkan apa tidak, masih bisa digunakan apa tidak. Apabila masih bisa digunakan, maka kita nyatakan barang tersebut kondisinya baik. Apabila tidak digunakan, maka barang tersebut kondisinya rusak berat. Namun, kalau misal sudah dinyatakan rusak berat, maka barang tersebut nantinya akan diusulkan penghapusan atau kita lakukan pelelangan atas barang tersebut. Apabila barang tersebut kondisi rusak namun masih ada rencana untuk dilakukan perbaikan, maka kita bisa isi dengan rusak ringan. Artinya barang tersebut masih bisa dimanfaatkan dan nanti mungkin ada rencana untuk perbaikan, lah kita bisa masukkan itu ke dalam kondisi rusak ringan. Kemudian jangan lupa ini juga yang penting adalah melengkapi identitas pada kartu inventaris ruangan tersebut. Maksudnya adalah mengisi merek tipe ataupun ukuran bahan dan seterusnya. Manakala catatan yang ada di KIR yang kita cetak tadi itu tidak lengkap. Ini juga sekalian kita isi atau kita lengkapi. Jadi biar sekalian kita mendata dan juga melengkapi identitas. Kemudian, isi kolom penjelasan dan catatan. Penjelasan dan catatan teman-teman bisa lihat nanti di form C. Di situ ada di lokasi kah atau tidak adakah. Misal ada perubahan kondisi, maka
perubahan kondisi itu harus ditulis di dalam kolom catatan. Dan jangan lupa, nantinya terhadap perubahan yang ada di form A, pada setiap sel nantinya harus diberi warna yang berbeda. Contohnya warna kuning. Nah, ini apabila ditemukan barang tetapi di catatan atau di form A atau di KIR tadi memang tidak ada, maka isikan pada form B atau barang temuan baru. Pastikan memang barang tersebut tidak tercatat di form A. Ini harus jelas, harus dipastikan. Jangan sampai kita mencatat barang temuan baru, tapi sebenarnya barang tersebut sudah tercatat di form A. Jika demikian, maka akan timbul yang namanya double catat. Ini sangat berisiko kalau misalnya kita mencatat barang yang double catat. Karena prosedurnya nanti akan repot. Misal kita harus mengusulkan penghapusan, kemudian kita harus ada verifikasi. Ini harus dihindari. Jadi harus dipastikan bahwa barang-barang yang nantinya kita kategorikan ke dalam temuan baru, maka dipastikan bahwa barang tersebut memang belum tercatat di catatan form A. Dan ini juga harus dipastikan ke staf atau personil yang menggunakan barang ini. Contoh, misal ini ada printer tapi ternyata barang itu tidak ada catatannya di dalam form A. Nah, ini kita harus menanyakan ke staf atau ke bidang yang menggunakan barang ini. Dari manakah barang ini berasal? Apakah memang barang ini mungkin pembelian sendiri? Ataukah memang barang ini memang barang yang sudah lama tapi memang belum tercatat? Ini harus dipastikan ke personil yang menggunakan barang tersebut asalnya dari mana. Apabila mungkin barang itu barang pribadi dan tidak dikehendaki untuk dicatat, maka kita tidak perlu mencatatnya kalau memang itu barang-barang pribadi yang dibawa ke kantor. Kemudian setelah kita melakukan pendataan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, maka selanjutnya kita melakukan updating data di form A maupun form B yang ada di softcopy atau dalam bentuk Excel. Jadi setelah kita cetak tadi, cetakan itu kita oret-oret, kita isi, kemudian kita update di Excel-nya. Kalau misalnya menggunakan laptop langsung, mungkin tidak masalah, kita nggak usah pakai coret-coret, langsung kita lengkapi di dalam Excel tersebut. Namun kalau misal kita mau menggunakan cetak dulu, maka seperti ini, kita update dari catatan manual tadi ke dalam Excel. Jadi ini diisi dulu berdasarkan hasil pendataan di setiap ruangan. Jadi kita isi kolom penjelasan dan catatan berdasarkan form C. Kemudian memberi warna kuning, ini yang saya sebutkan tadi, apabila terjadi perubahan update ruangan atau identitas. Ya, jadi ini jangan lupa tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita di bidang pengelolaan barang milik daerah melakukan update data di dalam Simda PMD. Ini nanti kita lakukan updating data menggunakan metode query. Jadi untuk mempercepat updating data di dalam Simda PMD. Ini nanti yang melaksanakan adalah kita dari bidang pengelolaan barang milik daerah. Sehingga kalau misal teman-teman menyatakan barang tersebut ada perubahan, maka dengan ditandai warna kuning itu kita nanti bisa tahu mana yang perlu dirubah, mana yang tidak. Kemudian jangan lupa nanti kalau setelah selesai suatu barang sudah didata, kita juga kasih tanda di form A-nya. Mungkin ada kolom tambahan nanti di form A-nya, nanti saya coba praktekkan. Kemudian tadi kalau misal ada form B, maka isikan data pada form B.
Jika ada barang temuan baru, maka isikan data pada form B. Nah, jika semua form A dan form B sudah dilengkapi, maka teman-teman silakan kirim soft copy tersebut ke email aset dengan judul atau subjek email hasil inventarisasi 2023 OBD bla bla bla. Dan tidak usah dicetak dahulu, ya. Jadi teman-teman cukup kirim soft copy-nya dulu ke email, tidak usah dicetak hard copy dulu. Nantinya kami di bidang pengelolaan barang milik daerah akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian hasil inventarisasi yang teman-teman kirim. Apakah sudah sesuai apa belum? Apakah sudah lengkap pengisiannya apa belum? Manakala pengisiannya belum lengkap, maka kita kembalikan, kita informasikan ke OBD tersebut bahwa pengisian atau inventarisasi form A dan B yang teman-teman kirim belum lengkap. Dan kita suruh untuk melengkapi, kemudian baru bisa dikirim lagi dan kita cek lagi. Apabila sudah sesuai, maka kita buatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan berita acara inventarisasi. Intinya, dari kedua dokumen tersebut, bahwa OPD sudah melakukan inventarisasi dan menyatakan bahwa hasil inventarisasi ini adalah benar-benar dikerjakan dan sesuai dengan yang ada di petunjuk. Nah, nantinya kita dari bidang pengelolaan barang milik daerah akan membuatkan label atas barang-barang hasil inventarisasi. Label ini nantinya kita akan buatkan dalam format PDF. Jadi formatnya berbeda dengan format yang ada di Simda BMD. Ini labelnya agak berbeda. Jadi nanti akan kita buatkan, namun nanti teman-teman yang mencetak, ya. Ini labelnya ini kira-kira seperti ini. Jadi ada tambahan kata-kata inventarisasi 2023 di sebelah kanan. Kemudian di paling bawah itu juga ada nama OPD dan lokasinya. Kemudian jenis barangnya juga ada selain data-data yang standar kayak kode barang, tahun pengadaan maupun nomor register. Di situ juga kita cantumkan nama barang dan harganya ya. Jadi ini untuk mempermudah nantinya kalau ada pendataan, ada ruangan dan ada tulisan ini yang berbeda, ini ada tulisan inventarisasi 2023. Ini untuk memberikan tanda bahwa barang tersebut sudah dilakukan inventarisasi. Jadi label ini seperti ini nanti kita yang buatkan, tapi tetap teman-teman yang mencetak. Kemudian jangan lupa untuk label-label lama juga dilepas. Jadi ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi kebingungan ya. Kalau misal labelnya banyak nanti kita bingung mana yang benar. Tapi kalau misal labelnya sudah dilepas semua kemudian ganti yang baru ini udah jelas bahwa ini adalah sudah dilakukan inventarisasi. Nah, nanti teman-teman juga bisa meminta label stiker yang untuk mencetak label barang ini. Teman-teman bisa minta ke bidang pengelolaan barang milik daerah ini selama persediaan masih ada. Kemudian bagaimana proses selanjutnya? Jadi setelah teman-teman melakukan inventarisasi, kemudian mengirimkan laporan, mendapatkan SPTJM, kemudian membuat berita acara inventarisasi, setelah itu melakukan pelabelan, maka proses selanjutnya adalah nantinya data hasil inventarisasi yang sudah teman-teman pengurus barang buat, kemudian kita nyatakan bahwa itu sudah sesuai, kita akan melaporkan hasil tersebut ke inspektorat. Nantinya inspektorat akan memanggil teman-teman karena nanti inspektorat akan melakukan verifikasi
atas hasil inventarisasi barang milik daerah. Nantinya di verifikasi tersebut akan memunculkan berita acara verifikasi, kemudian laporan hasil verifikasi, dan tidak menutup kemungkinan barangkali ada TPTGR, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Ini manakala terdapat barang hasil inventarisasi ternyata barang tersebut mungkin hilang karena kelalaian oleh suatu OPD. Itu bisa nanti ada tuntutan ganti rugi. Ya, itu perlu teman-teman perhatikan, terutama barangkali ada barang-barang yang baru, kemudian kita nyatakan hilang, maka tidak segampang itu ya, kita nanti menghilangkan dari daftar aset. Harus ada konsekuensinya, seperti itu. Kemudian setelah keluar laporan hasil verifikasi, nanti akan dinyatakan bahwa barang tersebut mungkin rusak berat, atau mungkin barang tersebut harus dihapuskan. Nah, nanti kita dari bidang pengelolaan BMD akan menindaklanjuti dengan cara melakukan update pada Simda BMD untuk neraca tahun 2023 ini. Kemudian kita juga tindak lanjuti dengan membuat SK penghapusan dan kita juga membuat laporan ke wali kota ke sampai ke tingkat pusat ya. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri juga kita berikan laporan atas hasil inventarisasi ini. Demikian secara teori saya jelaskan ya, nanti akan saya coba. Jadi untuk yang inventarisasi ini contohnya adalah form A punya OPD nih, punya sekretariat dewan. Jadi yang langkah pertama tadi adalah kita menyiapkan data dulu, form A yang sudah kita download. Form A sudah kita download, kemudian kita siapkan KIR ya. Ini tata caranya bagaimana menyiapkan KIR atau menyiapkan kartu inventaris ruangan dari form A ini. Caranya seperti ini, kita filter saja, kita blok aja baris nomor 13 seperti ini, kemudian kita klik data, kemudian filter, maka kita geser ke ruangan. Di sini sudah ada ruangan, contoh ini punya Setwan, ada di Badan Kehormatan. Kita klik aja Badan Kehormatan, maka ini pada dasarnya sudah menjadi KIR ya, kartu inventaris ruangan, karena barang-barang yang ada di suatu ruangan ini sudah menjadi satu. Nah ini kita cetak. Kita cetak satu persatu per ruangan seperti ini. Ini kalau misal tidak menggunakan laptop ya, kita cetak seperti ini. Kemudian semua ruangan kita cetak, termasuk juga yang ruangannya masih kosong. Di sini ada yang strip aja atau masih kosong, blank. Ini juga kita cetak. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah nantinya kalau misal kita menemukan barang kemudian di suatu KIR itu tidak ada, maka bisa jadi barang tersebut masuk di dalam KIR yang ruangannya masih kosong. Nah, ini contohnya tripod tahun 2022. Ini ruangannya masih kosong, misal saya isi di sini ruangan tersebut misal subbagian umum. Nah, ini karena kita sudah melakukan update ruangan, maka kita kasih warna di dalam ruangan ini. Kita kasih warna kuning. Jadi ini untuk memberi petunjuk kepada kita di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk melakukan update di dalam Simda PMD. Kemudian penjelasan ini juga harus diisi ya. Jadi nggak boleh kosong meskipun barang itu tidak ada. Kita isi sesuai form C. Di sini form C sudah ada barang tersebut ada apa tidak ada. Kalau misal ada lokasi ya, ada di lokasi, catatan baik kita isi. Di sini barang itu memang ada. Berarti ada di lokasi, kemudian baik. Kalau ini tidak usah dikasih warna kuning, tapi kalau misal ada perubahan, contoh ini tripodnya ini mereknya masih kosong ini. Tripod kamera profesional, ya.
Misal di sini kita tambahi ternyata mereknya Excel misal. Maka kita kasih warna kuning di sini. Kemudian ukurannya juga ini belum ada. Misal dia ukurannya 2 meter report tersebut. Maka kita kasih warna kuning juga karena terjadi perubahan. Jadi jangan di warna kuning seperti ini, tidak boleh. Karena nanti kita akan bingung ini mana yang akan dilakukan perubahan. Kemudian ada contoh lagi ini yang cukup menarik. Di sini ada komputer, tapi di sini adalah personal komputer lainnya. Sementara merek tipenya itu komputer Office PC rakitan. Ini jelas namanya bukan personal komputer lainnya, tapi ini adalah PC unit. Jadi ini ada suatu koreksi atau nama barangnya tidak sesuai. Kita lihat di form C, kalau misal kita menemukan kasus seperti ini, berarti ini tetap ada di lokasi tapi koreksi catat. Ada di lokasi, ini koreksi pencatatan. Di sini nanti kasih keterangan tambahan ya. Di sini adalah PC unit. Ini harusnya PC unit. Jadi kita nanti tahu, oh ini koreksi pencatatan, tapi mungkin kode barangnya atau nama barangnya tidak sesuai. Dan ini juga harus dilengkapi. Merek tipenya, ini komputer Office PC rakitan high. Di sini harus kita isi. Ini pembelian belanja modal kita hapus nggak apa-apa. Kita ganti misal Core i7, misal RAM-nya 16 GB dan seterusnya. Ini jangan lupa dikasih warna kuning karena terjadi perubahan. Dan ini jangan lupa nanti kita kasih tanda, misal di sini kita sudah melakukan pendataan ini. Sini oke, sini oke. Jadi ini kita kasih tanda bahwasanya ini sudah dilakukan pendataan. Sebenarnya kalau misal tulisan ada di lokasi ini juga sebenarnya sudah suatu tanda kalau itu sudah dilakukan inventarisasi. Ini ruangan jangan lupa juga mungkin seperti ini. Kasih warna juga. Ini merek tipenya juga. Meskipun ini rakitan ya. Pasti ada merek tipenya. Intel Core i7. Jadi seperti itu metode bagaimana tadi mulai dari mencetak kirnya, kemudian melengkapi datanya. Nah, ini harus terisi semua, ada apa tidak di lokasi barang tersebut. Kemudian catatan juga harus diisi juga. Semua barang ini harus diisi semua. Dan form B ini juga harus diisi manakala ada barang-barang temuan baru. Nah, ini nantinya kir yang sudah kita filter dan kita cetak kita bawa semua di dalam kita melakukan pendataan di setiap ruangan. Dan jangan sampai kita berpindah-pindah antar ruangan manakala kita belum selesai melakukan pendataan satu ruangan. Jadi harus selesai dulu dalam satu ruangan itu, kemudian kita baru berpindah ke ruangan yang lain. Ini tujuannya adalah agar kita tidak bolak-balik. Jadi ini setelah selesai diisi semua, penjelasan harus diisi semua, jangan sampai ada yang kosong, catatan juga, maka ini harus dikirim ya, kirim melalui email. Dan form B, manakala teman-teman tidak menemukan temuan baru, maka ini harus diisi juga nihil. Jadi ini menandakan bahwa sudah dilakukan pendataan terhadap form B dan ternyata barang temuan baru itu tidak ada, maka harus diisi nihil. Nah ini juga setelah diisi, silakan simpan nanti kirim melalui email yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak usah dicetak form B-nya, nanti kirim dulu melalui email, nanti kita cek. Setelah sesuai, barangkali nanti kita perintahkan untuk
cetak, maka nanti tinggal cetak. Apabila masih belum sesuai, nanti akan kita kembalikan. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana tata cara melakukan inventarisasi. Saya ulangi lagi bahwa cara ini sebenarnya merupakan salah satu metode, ya, salah satu metode. Jadi apabila teman-teman memiliki cara lain, silakan. Yang penting hasil akhirnya adalah pendataannya sesuai. Saya sampaikan lagi nanti tadi terkait pelabelan ya. Jadi kalau misal barang tersebut sudah didata semua, ya pelabelan ini tidak serta merta atau tidak langsung ditempeli label ya, tapi harus nanti kita sendiri yang membuatkan dari bidang pengelolaan BMD, kemudian nanti teman-teman baru melabeli setelah dapat eh, data label dari kami. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dilanjut secara offline. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.